Selamat malam, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan yang segar, sehat walafiat, segala permasalahan hidup lancar, sukses, ya. Sih ing Allah, rezeki lumintu datan onorote. Rezeki dari Gusti Allah selalu datang tanpa surut. Sobat budaya, kali ini video saya ingin menyajikan semacam penjelasan dari beberapa pertanyaan yang dimana sobat budaya ada yang japri ke saya, ada beberapa, tapi ini saya saring ya. Ada mungkin dalam bulan-bulan ini sekitar 30 orang ya, tapi ini saya saring, yaitu ada seseorang yang menanyakan apa mantranya untuk bermeditasi ya. Meditasi tidak perlu mantra ya. Kemudian meditasi dengan zikir juga berbeda. Kalau zikir itu diarahkan pada satu ritme untuk masuk ke meditasi. Tetapi kalau meditasi langsung kita cukup dengan pedoman kita, yaitu triwikromo, kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran rogo, satukan, tarik napas dan keluarkan napas, lidah di atas ya, lidah madal cetak ya. Kemudian jika kita sudah mulai melayang-layang gambrang, kembali ditarik lagi dengan mata melihat hidung. Mandeng pucuking grono. Jadi meditasi tidak ada mantra, juga beda dengan zikir ya. Kemudian juga yang paling penting adalah saat ingin melakukan meditasi, kita harus melakukan sembah luhur, sembah cipta, sembah jojo. Sembah luhur itu di atas kepala ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sembah luhur Gusti Kang Maha Kuasa. Sembah cipta itu di telang cipta. Sembah cipta leluhurku, bapa biyungku. Boleh juga guru-guru kebatinan yang pernah membimbing Anda ya. Tapi biasanya leluhurku, bapa biyungku, ayah ibuku. Kemudian turun ke dada. Ini sembah jojo. Artinya sembah kepada guru sejati, kepada suksmo sejati, nurani kita, kalbu kita, itu kita sembah. Ya. Kemudian kita melakukan satu pengakuan, yaitu aku iki urip, uripku cahyaning Gusti Allah. Saya ini hidup, hidupku cahaya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kemudian sebutkan bahwa iki ragaku, jadi kita punya badan wadah ya. Iki jenengku, sebut 3 kali, Tony Yunus, Tony Yunus, Tony Yunus. Jadi pengakuan bahwa kita tuh punya raga dan kita punya nama, artinya kita tidak sama dengan orang lain ya. Nah, pengakuan eksistensi ini disebutkan sebelum kita memulai meditasi ya. Setelah itu mulailah, carilah tempat yang santai, kemudian bermeditasi. Tarik napas, keluarin dari mulut ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada yang bertanya, saya ketika meditasi itu pernah mengalami ada cahaya di sebelah kanan. Ada cahaya di sebelah kanan. Kemudian dia berhenti. Dan setelah itu melakukan meditasi lagi, keluar cahaya sebelah kiri. Ya. Nah, apa artinya itu? Kita tidak perlu menerka-nerka. Dengan adanya cahaya itu adalah ada energi ya, ada energi yang ngeleng dengan kita, resonansi dengan kita. Ada energi yang resonansi dengan kita, ada link dengan kita.
Energi itu datang dari mana? Wallahu alam, kita nggak perlu neliti. Teori-teori meditasi ada yang ngomong ini, ngomong itu, kesadaran apa-apa. Tidak, kita lugu saja. Itu datang dari gaib, dari alam yang kita tidak tahu. Energi itu disebut positif karena berbentuk cahaya. Jika itu negatif, biasanya melayang-layang seperti katakanlah kita ketemu makhluk yang serem dan sebagainya. Itu biasanya negatif. Ya. Itu ada orang yang teorinya bahwa itu roh halus dan sebagainya, roh orang mati. Ya, kita nggak usah tahu itu. Yang penting itu energi yang negatif. Nah, kemudian energi yang positif tadi sangat berguna. Itu tidak ada di rumah kita, tidak nempel di mana-mana, tetapi ada di link, ada resonansi, ada semacam hubungan yang terus saja itu tidak hilang. Bahkan setiap kita meditasi, kalau mendapatkan lebih banyak lagi, kita akan lebih banyak energi yang mengelilingi kita yang kita tidak tahu. Di mana mengendapnya, di mana menginapnya, dan dari mana asalnya. Tetapi berguna sekali. Kenapa berguna? Itulah orang-orang yang selalu belajar dengan afirmasi, itu akan lebih cepat sukses dengan setelah kita meditasi memiliki energi-energi ini, memiliki link-link dengan energi ini. Jadi afirmasi kita itu cepat sekali terkabul. Misalnya, waduh, aku butuh mobil. Gimana ya caranya? Tekun dia, cipto mindeng. Dalam bahasa Jawa, cipto mindeng itu maksudnya dicipta, lurus, terus, tidak berubah, tidak belok kiri kanan. Cipto mindeng, aku pengen punya mobil. Kalau kita punya link energi tadi, tiba-tiba aja ada order, ada pekerjaan, ada duit, ada rezeki, ada ini, bisa beli mobil. Atau tiba-tiba ditawarin orang, mobilku pakai Enda, nggak apa-apa, gini-gini. Nanti bayarnya gampang. Bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi walaupun tidak selalu sesuai dengan gambaran yang keinginan kita. Ya, ini tadi ya, melihat suatu cahaya yang datang. Itu pertanyaan ya, sudah saya jawab melalui Japri, tapi ini saya jelaskan. Nah, kemudian ada lagi seorang sobat yang bilang kepada saya, berkata kepada saya, Japri ya, dia bilang ketika saya meditasi itu tiba-tiba di depan saya ada sosok, di depannya ada sosok. Jadi ini di depannya ini ada sosok yang tidak jelas ya. Nah, itu juga sebetulnya adalah diri kita. Nggak usah takut ya, itu nggak usah takut, itu juga diri kita. Bahkan ada yang sosok itu jelas, dan biasanya sosok yang muncul di depan kita itu selalu memakai seragam yang kita sukai. Misalnya kita suka pakai blangkon, kita suka pakai baju hitam-hitam, di situ keluar sama sosok, itu namanya tunggal saudara. Nah, jika itu diajak dialog, maka sama juga kita ini sudah terbantu oleh guru sejati. Nah, jadi kita nggak perlu takut ada sosok di depan, sosok yang wajahnya kurang jelas. Bahkan ada yang menemukan sosoknya jelas, wajahnya ya wajah kita, wajah saya misalnya. Nah, itu lebih menyatakan bahwa kita seperti keluar dari raga. Jadi seperti keluar dari raga melihat kita sendiri, ya. Nah, itu juga bagus, ya. Dengan adanya itu artinya kita selalu diingatkan. Kita selalu bisa eling dan waspada.
Nah, makanya kalau sudah pernah bertemu begitu, berlatihlah meditasi dengan meditasi eling. Meditasi eling itu dimulai dari setelah kita siap tadi, rampung, meditasi siap, kita eling-eling. Tadi pagi saya bangun, terus saya melakukan ini. Oh, setelah itu saya mandi. Setelah mandi saya berangkat ke kantor. Setelah dari kantor saya ada persoalan ini. Setelah pulang dari ini makan siang di sini. Setelah itu terus diurutkan sampai saat kita duduk lagi, saat kita meditasi. Nah, hal itu sebetulnya merupakan satu pelatihan diri kita untuk kita itu selalu eling lan waspada dan selalu memiliki kecerdasan spiritual. Tuh, istilahnya kecerdasan spiritual ini akan membimbing kita. Oh, ini hati-hati nih, ada penipuan. Oh, ini tidak. Oh, ini gini. Itu merupakan satu manfaat ketika kita sudah ketemu dengan bayang-bayang atau sosok yang ada di depan kita. Di dalam sastra Jindra disebut Mayang Honggo Krisna, bayangan hitam badan kita yang mewujud, yaitu Mayangga Krisna. Nah, Mayangga Krisna ini sangat banyak gunanya, nanti bisa kita jelaskan setelah episode-episode berikutnya, ya. Nah, kemudian ada pula sebuah pertanyaan bahwa ketika dia termenung, ya, mengingat ayah ibunya yang sudah almarhum, tiba-tiba dia bisa menangis betul-betul menangis, matanya betul-betul berair, ya. Itu merupakan satu semacam kesedihan, ya. Bagaimana? Itu kenapa? Itu tidak apa-apa, saya bilang. Itu hanya bisa diselesaikan karena itu karakter manusia masing-masing. Mungkin ada semacam masalah-masalah yang tidak sesuai dengan apa yang pernah dianjurkan oleh orang tua, bapak ibu dan sebagainya, kurang nurut, atau mungkin justru kita tuh sangat nurut sekali, sangat setia sekali, itu juga bisa, ya. Jadi itu bisa dihilangkan dengan cara menimba air dari sumur yang memiliki dinding bulat, ya. Air sumur, taruh, cuci muka. Kalau orang Jawa bilang diraupke, raup sambil berdoa. Berdoa agar bapak dan ibunya bisa hidup dalam alam langgeng, berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bisa dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, pasti nanti selesai. Bahkan kadang-kadang sekali sudah selesai, dia sudah tidak pernah menangis lagi, ya. Itu hal yang sebetulnya merupakan satu pengalaman-pengalaman atau empirisme yang pernah saya juga alamin, ya. Itu hal yang biasa, ya. Jadi Sobat Budaya, ini merupakan 3 pertanyaan yang sebetulnya sudah saya jawab juga secara japri, tetapi saya coba jelaskan di dalam video ini. Saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam budaya, rahayu.